Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi buat daripada saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, keislaman, nikmat keimanan, sehingga kita masih bersama-sama bisa mengikuti kajian Fadail Amal pada pagi hari ini. Baik, untuk permulaan dan pembukaan Fadail Amal ini, saya akan membacakan hadis yang pertama, yaitu tentang fadilah Al-Quran. Nah, hadis yang pertama, An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Dari Utsman radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Saudaraku, menuntut ilmu atau mempelajari akan sebuah ilmu, yaitu Al-Quran maupun sunnah, yaitu hadis, maka itu hukumnya adalah wajib ain. Berdosa seseorang jika seseorang tidak mau mempelajari akan ilmu-ilmu ulumul Quran maupun ulumul hadis. Nah, jangan kita hanya berkata saya ingin mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi kita tidak mempunyai ilmu Al-Quran, tidak mempunyai ilmu Sunnah, ilmu hadis, baik asbabun nuzulnya untuk Al-Quran ataupun asbabul wurudnya untuk hadis, ataupun mempelajari ilmu balaghahnya, ilmu nahwu, sharaf, dan segala ilmu mantik dan lain-lain. Artinya apa? Mempelajari ilmu Al-Quran maupun ilmu sunnah itu hukumnya wajib ain. Nah, jangan kita berkata saya tidak mau mengikuti ulama, saya tidak mau mengikuti ustadz, sedangkan ilmu kita ini terbatas. Ya, ilmu kita terbatas, pemahaman kita terbatas mengenai Al-Quran dan sunnah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rabbu tabaraka wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma a'ti as-sa'ilina wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqi. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi, Al-Baihaqi. Jadi orang yang disibukkan dengan mempelajari Al-Quran
mentadaburi Al-Quran, maka orang ini akan mendapatkan pahala keutamaan daripada mempelajari Al-Quran. Makanya menyibukkan diri mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, itu bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita meninggalkannya, ya, karena ilmu mempelajari Al-Quran itu adalah fardhu ain, berdosa bagi orang yang membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid Al-Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran tapi tidak mempunyai ilmunya, maka merupakan sebuah dosa besar. Karena kita mengaku sebagai ahli sunnah, ahlul Quran, mengakui orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beribadah tanpa ilmu. Beribadah, ya, tanpa landasan. Maka ibadah hanya sekedar ikut-ikutan. Makanya kita perlu duduk di majelis ulama, ya, majelis habaib, ya, di majelis-majelis ilmu, ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Kemudian dia membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, kemudian mentadabbur daripada Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, ya. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu Al-Quran, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya, ketenangan dalam pikirannya, ketenangan dalam jiwanya. Jadi ingat, mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu sunnah itu wajib ain. Mungkin sekilas, ya, dakwah pendek ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.